Ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh, ilmu agama tanpa pengetahuan akan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Intan Winanti dengan NIM 202407100049. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan. Terdapat 4 poin yang akan saya uraikan. Yang pertama, tentang apa itu psikologi perkembangan. Yang kedua, bagaimana sejarah psikologi perkembangan. Yang ketiga, apa saja konsep-konsep perkembangan. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi. Oke, langsung saja ke yang pertama. Apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan pada dasarnya adalah salah satu cabang ilmu psikologi. Berasal dari bahasa Yunani, psyche yang berarti roh, jiwa, atau kekuatan hidup, dan logos yang berarti pengetahuan. Psikologi secara harfiah berarti ilmu tentang jiwa. Terdapat 4 teori yang mengemukakan tentang perkembangan manusia. Yang pertama, teori empiris. Teori empiris ini menjelaskan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh berbagai pengalaman yang diperoleh selama proses perkembangan sejak lahir hingga dewasa. Yang kedua, teori kelahiran, yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada diri seseorang sejak lahir. Yang ketiga, teori naturalistik, yaitu teori yang mengemukakan pendapat bahwa semua anak adalah baik bila dilahirkan dari tangan pencipta, namun semuanya menjadi jahat di tangan manusia. Jadi tergantung pola asuh seseorang. Yang keempat adalah teori konvergensi yang menyatakan bahwa kepribadian dan pengalaman memegang peranan penting dalam perkembangan manusia. Lingkungan dan bakat alami seseorang saling berinteraksi, yakni teori hak kesulungan dan teori empirisme. Masuk yang kedua, yaitu bagaimana tentang sejarah psikologi perkembangan. Menurut studi ilmiah tentang anak-anak dan remaja, dimulai pada akhir abad ke-19 dan perkembangan pada awal abad ke-20 ketika para psikolog perintis berupaya mengungkap misteri perilaku manusia melalui studi perkembangan. Tiga sarjana awal, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Charles Darwin mengajukan teori perilaku manusia yang merupakan nenek moyang langsung dari 3 tradisi teoritis utama psikologi perkembangan modern. French berpendapat bahwa perkembangan terjadi menurut proses bawaan yang melewati 3 tahap, yaitu masa bayi, masa puber, dan masa remaja. Sedangkan Rousseau menjelaskan beberapa pertumbuhan yang diperlukan selama tahap-tahap ini untuk perkembangan menjadi warga negara yang ideal. Meskipun beberapa tulisannya kontroversial, gagasannya sangat mempengaruhi pengajaran para pendidik modern. Ahli biologis Inggris, Darwin, yang terkenal dengan teori evolusinya,
berpendapat bahwa ontologi menghasilkan reproduksi silsilah yang terkenal dengan teori evolusinya, yang berarti bahwa perilaku manusia adalah hasil adaptasi dan reproduksi evolusioner sebelumnya. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsep-konsep dalam psikologi perkembangan. Yaitu terdapat dua konsep, yaitu pertama konsep pertumbuhan dan yang kedua konsep perkembangan. Konsep pertumbuhan. Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang berarti tambah besar atau sempurna. Secara terminologi, pertumbuhan merupakan perubahan fisiologisnya yang terjadi sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik pada anak yang sehat selama periode waktu tertentu. Yang kedua, konsep perkembangan. Konsep perkembangan secara etimologis, perkembangan berasal dari kata kembang, dan menurut KBBI, kembang berarti maju atau menjadi lebih baik. Perkembangan dalam terminologi merujuk pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis seseorang yang terjadi sepanjang hidup manusia. Nah, dalam perkembangan ini dibagi menjadi 4, yaitu psikologi anak, psikologi puber, psikologi dewasa, dan psikologi orang tua. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi? Yang pertama, itu pola asuh dari orang tua dengan cara mendidiknya atau bahkan mengajarkan beberapa hal. Yang kedua itu lingkungan yang mendukung atau lingkungan yang baik atau buruk. Yang ketiga, faktor biologis. Yang keempat, pembelajaran di luar jam sekolah anak. Dan yang kelima, faktor genetik atau faktor keturunan. Yang keenam, interaksi sosial, pengaruh teman-temannya. Yang ketujuh, pendidikan. Yang kedelapan, hormon. Yang kesembilan, faktor gizi, olahraga, atau kesehatan. Di sini kita bisa menarik kesimpulannya bahwa perkembangan psikologi pada anak, masa pubertas, remaja, dewasa, orang tua itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Maka dari itu, pentingnya mempersiapkan hari ini untuk kesuksesan masa depan. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.